Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Tokoh Panutan. Yeay. Podcast ini menjadi ruang berbagi inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah teladan dari sosok pemimpin bangsa maupun figur publik yang dapat kita jadikan panutan. Sebelum memulainya, perkenalkan saya Nada Viola Klasik dari NDH 35, kelompok 3 angkatan 16 yang pada kesempatan kali ini dipercaya untuk menjadi moderator. Senang sekali rasanya bisa menemani rekan-rekan semua dalam perbincangan hangat kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah tentang tokoh panutan yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu para pemimpin maupun figur publik yang telah menorehkan jejak kepemimpinan berakhlak sesuai dengan core value ASN. Bagi saya pribadi, tokoh panutan yang ingin saya bagikan adalah Bapak Haji Dede Hermawan, selaku kepala bidang saya sendiri yang telah menunjukkan nilai-nilai integritas dan keteladanan dalam memimpin. Di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Barat, salah satu sosok yang dapat dijadikan teladan dalam penerapan nilai-nilai tersebut adalah Bapak Haji Dede Hermawan SPMSI. Beliau merupakan figur yang berperan penting dalam mengembangkan sektor perikanan di Jawa Barat melalui kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan juga berintegritas. Berikut sedikit pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tokoh panutan pilihan dari rekan-rekan yang lain. Untuk memulai, saya persilahkan kepada Teh Maya yang akan membagikan kisah inspiratif tentang tokoh panutannya. Monggo Teh Maya. Terima kasih, Teh Nada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Nahrawi. Saya dari Angkatan 16, kelompok 3 dengan NDH 23. Saat ini saya akan memberikan sedikit sosok panutan saya di tempat bekerja, yaitu ada Ibu Indriani Tari, atau beliau itu adalah seorang sekretaris di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Nah, alasan saya menyukai beliau karena beliau itu memiliki sikap ASN yang berakhlak gitu. Nah, jadi beliau ini sudah mengabdi selama 32 tahun dan insya Allah nantinya akan pensiun di 1 Oktober 2025. Beliau ini merupakan seseorang yang sangat dicintai ya dengan karyawan-karyawannya karena semangat kerjanya yang begitu tinggi, kemudian dikenal dengan sangat humble pada bawahan sekalipun ya, sampai mungkin ibaratnya sampai ke office boy saja sangat menyayangi beliau gitu, seperti itu. Kemudian orangnya itu selalu membantu bawahannya, apapun itu, seperti itu. Nah, beliau tidak hanya aktif sebagai sekretaris dinas, tidak hanya di belakang meja saja, tapi turut langsung ke lapangan juga gitu untuk memeriksa hewan dan khususnya ke masyarakat juga, seperti itu. Nah, beliau adalah teladan nyata dari ASN berakhlak menurut saya. Seperti itu sih Teh Nada. Jadi itulah alasan mengapa saya menjadikan beliau sebagai sosok panutan di Jawa Barat. Seperti itu. Terima kasih Teh Nada. Baik, terima kasih Teh Maya atas pemaparan yang sangat menginspirasi. Dari kisah Ibu Tari, kita bisa belajar bagaimana keteguhan dan kepemimpinan yang harmonis dapat menjadi teladan bagi kita semua sebagai ASN. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan kita Teh Upi untuk berbagi mengenai tokoh panutan pilihan beliau. Mangga Teh Upi. Baik, terima kasih Teh Nada atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Upi Karlina dari Latsar Angkatan 16, kelompok 3 NDH nomor 7. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan sosok inspiratif yang saya pilih sebagai panutan, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau sering kita sebut sebagai KDM. Beliau lahir di Subang pada tanggal 11 April tahun 1971, pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, dan kini beliau dipercaya sebagai Gubernur Jawa Barat pada periode 2025 sampai dengan 2030 yang akan datang. KDM dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, transparan, serta menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Dalam kepemimpinannya, ia menjadi teladan nyata dalam mengimplementasikan nilai berakhlak
yaitu core values-nya ASN. Mulai dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif. Saya memilih KDM sebagai panutan karena beliau menunjukkan kepemimpinan yang membumi, dekat dengan rakyat, serta konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tindakan nyata. Sosoknya menginspirasi kita sebagai ASN bahwa pemimpin sejati hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dengan integritas, loyalitas, dan semangat kolaborasi, beliau membuktikan bahwa keberhasilan pemerintah lahir dari kerjasama semua pihak. Bagi saya, KDM layak dijadikan teladan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berlandaskan dari nilai-nilai core value-nya ASN, yaitu berakhlak. Mungkin itu saja, Tenada, pemaparan mengenai tokoh favorit saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Upi atas pemaparan yang menarik sekali ya tadi tentang tokoh Bapak Deddy Mulyadi. Dari kisah tersebut kita semakin paham bahwa ketegasan sekaligus keterbukaan bisa berjalan beriringan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kang Panji untuk memaparkan tokoh pilihannya. Mangga Kang Panji. Terima kasih atas waktunya Teh Nada selaku moderator. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Panji Putra, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 dengan nomor NDH 11 dari kelompok 3. Saya mengambil tokoh panutan yaitu Profesor Deddy Mulyana MA PhD. Beliau adalah seorang guru besar bidang ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Sumedang. Beliau lahir di Bandung 28 Januari tahun 1958 dan besar di Jawa Barat. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran. Profesor Deddy Mulyana menjadi teladan nyata bagi saya dikarenakan beliau sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan melalui karya-karya atau buku-buku yang mudah dipahami oleh masyarakat, akuntabel dalam setiap penelitian, kompeten di bidang komunikasi, harmonis dalam dialog, loyal terhadap pendidikan dan bangsa, serta adaptif di era digital dan tidak melupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keteladanan beliau mengajarkan bahwa aparatur sipil negara seperti saya, termasuk peranata hubungan masyarakat terampil, harus menghadirkan komunikasi publik yang etis, informatif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Teh Nada. Sami-sami Kang Panji, luar biasa sekali ya. Dari Bapak Deddy Mulyana kita mendapatkan bahwa pelajaran loyal, komitmen tinggi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Berikutnya saya persilahkan kepada Teh Ningrum untuk berbagi kisah tokoh inspiratifnya. Mangga Teh Ningrum. Baik, Nada, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Ainistia Ningrum, peserta Latsar Jabar Angkatan 16, kelompok 3, NDH 38. Izin untuk menyampaikan tokoh panutan saya sebagai calon aparatur sipil negara. Ibu Insinyur Rahma Dewi merupakan seorang aparatur sipil negara yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan atau Bahan Pakan Cikole. Saya menjadikan beliau sebagai tokoh panutan karena sikap beliau yang konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak. Beliau selalu mengutamakan pelayanan terbaik, terbuka, dan bertanggung jawab. Serta terus mendorong pegawainya untuk beliau yang ramah, setiap ada tugas, cepat beradaptasi dengan perubahan, dan sedang bekerja sama membuat beliau dihormati sekaligus diteladani. Kebiasaan beliau memberi semangat, mendengarkan masukan, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis, menjadikan beliau sosok teladan nyata yang menginspirasi banyak. Mungkin itu ya, Teh Nada yang bisa saya sampaikan mengenai tokoh panutan saya sebagai calon aparatur sipil negara. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih juga Teh Ningrum atas pemaparannya. Sangat menarik sekali ya tentang Ibu Rahma yang menunjukkan bahwa kepemimpinan seseorang perempuan itu bisa bergantung visioner dan tetap adaptif di tengah tantangan zaman. Selanjutnya saya persilahkan kepada Teh Dila untuk mengangkat sosok inspiratifnya. Silahkan Teh Dila. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Rafiqah Nur Fadila dari Angkatan 16 kelompok 3. Kalau kita bicara soal ASN berakhlak, sosok yang bisa menjadi teladan bagi saya adalah Insinyur Bambang Tirto Yuliono MM. Beliau merupakan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Beliau menunjukkan bagaimana nilai-nilai
berakhlak itu bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya, beliau pribadi yang ramah, selalu tepat waktu, cepat tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat. Beliau juga selalu mengajak kita untuk adaptif terhadap berbagai perubahan. Satu pesan yang saya ingat dari beliau adalah kita harus bekerja sambil berpikir, tidak boleh hanya berpikir saja, agar keluhan masyarakat bisa diatasi dengan cepat dan tepat. Dari beliau, kita belajar bahwa ASN itu harus hadir untuk membawa manfaat secara nyata kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Teh Naya. Baik, terima kasih Teh Dila. Dari sosok Pak Bambang juga kita bisa belajar ya arti kompetensi yang tidak hanya teknis, tetapi juga dalam memimpin dengan kebijaksanaan. Kini giliran Kang Sigit yang akan memaparkan tentang tokoh inspiratifnya. Untuk Kang Sigit, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Nada. Perkenalkan, nama saya Sigit Maulana, peserta Latsar Jawa Barat Angkatan 16, NDH 27. Saya akan menjelaskan atau menceritakan ya tokoh inspirasi atau tokoh panutan di Jawa Barat. Beliau adalah Kepala Terminal Sukabumi, namanya adalah Yuki Ahmad Yunus. Kalau kita lihat bahwasanya memang tidak terkenal dibanding teman-teman yang lain, tapi saya mengenal beliau dari 2019, orangnya sangat baik, artinya sangat sederhana. Beliau adalah seorang kepala terminal, tapi ketika ada permasalahan maupun tidak ada permasalahan selalu turun, selalu datang menemui anak buahnya setiap pagi, apalagi ketika ada kegiatan objek pagi, ada kegiatan malam pun ketika ada preman yang datang atau segala macam, beliau turun. Artinya adalah sosok pemimpin yang memang dari granatur bawah sampai levelnya pun cukup hormat dan cukup respect kepada beliau. Di sini saya mungkin cukup kagum ya dengan kondisi beliau, walaupun memang secara langsung beliau bukan atasan saya ataupun tidak bekerja di satu instansi sama, tapi memang sama-sama di bidang perhubungan. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan dari sosok beliau, karena memang inspirasi ini datang dari saya yang melihat secara langsung terhadap beliau dan cukup respect, sehingga memang pantaslah untuk saya jadikan tokoh panutan dibanding banyaknya orang-orang ataupun tokoh-tokoh terkenal yang lain. Mungkin itu sih, karena ada Bu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih dari saya. Baik, sami-sami Kang Sigit. Inspiratif sekali ya Kang Sigit ya. Sosok Pak Yuki ini menunjukkan bahwa harmonis dan inovasi yang dibarengi dengan integritas bisa membawa banyak perubahan positif. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari Kang Firdaus mengenai sosok inspiratifnya. Mangga Kang Firdaus. Baik, terima kasih Bu Moderator dan ada. Saya akan menceritakan sedikit tokoh panutan saya, yaitu Bapak Chandra Yara Taruna SE. Dia sebagai ASN di Dinas Perhubungan, PTD P3 LL ASDP, lalu lintas angkutan sungai dan ada penyeberangan. Kenapa saya mengambil beliau? Karena beliau itu adalah orang yang selalu menginspirasi saya dan selalu mengajarkan saya, kamu itu harus belajar dan belajar. Kenapa? Kedepannya itu kamu tidak akan seperti ini saja. Kedepannya itu kamu akan bisa kemana saja. Terus, dan juga beliau itu adalah latar belakangnya itu sarjana ekonomi. Tetapi beliau mau untuk belajar tentang transportasi. Sebagai contoh, beliau itu waktu berapa lama yang lalu, beliau membuat website itu untuk memudahkan petugas di lapangan untuk melaporkan semua kejadian dan bongkar muat barang, naik turun penumpang dan lain sebagainya macam. Dan itu juga bisa dilihat oleh masyarakat umum. Beliau selalu mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi beliau. Beliau selalu memotivasi satu teman sekantor, ayo semua, jangan diam, ayo semua. Beliau selalu mencari solusi ketika ada masalah. Mungkin itu saja. Dan ada moderator, terima kasih, saya kembalikan lagi. Wah, menarik sekali ya Kang dan juga rekan-rekan sekalian tentang pemaparan dari Kang Firdaus ini. Kali ini kita akan menyoroti figur publik yang kiprahnya sudah tidak asing lagi nih, yaitu Dr. Bima Arya Sugiarto, yang saat ini menjabat
sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sekaligus pernah memimpin sebagai Wali Kota Bogor. Saya persilahkan kepada Teh Miftah untuk menyampaikan pemaparannya mengenai sosok beliau. Silakan Teh Miftah. Baik, Nada, moderator kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, peserta Latsar Jabar Angkatan 16, kelompok 3, NDH 19. Nah, untuk berbicara tokoh panutan dari Jawa Barat sendiri, sebenarnya sangat banyak ya, seperti tokoh-tokoh yang telah disampaikan teman-teman sebelumnya, sangat inspiratif. Pada kali ini saya mengangkat panutan, yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto SMH, MA, yang merupakan seorang akademisi yang terjun menjadi politisi saat ini, menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Indonesia pada Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, kita ketahui Bapak Bima Arya dipercaya oleh masyarakat terpilih 2 periode sebagai Wali Kota Bogor. Nah, dalam melakukan aktivitasnya selama memimpin dan kehidupan sehari-hari, Bapak Bima Arya mencerminkan atau mengimplementasikan sikap-sikap berakhlak seperti berorientasi pada pelayanan, di mana Bapak Bima Arya ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mencakup kebutuhan masyarakat seperti bersikap ramah, solutif, serta terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanan. Beliau juga menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, penataan transportasi umum, kemudian ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bogor. Selanjutnya, pada poin akuntabel, Bapak sangat membiasakan sistem pemerintahan yang transparan, di mana melalui keterbukaan anggaran, kemudian laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik, serta komunikasi aktif lewat berbagai media. Dengan cara ini, masyarakat dapat menilai langsung hasil kerja pemerintah, sehingga tercipta kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama dalam membangun kota. Pada poin kompetensi, Bapak selalu ingin meningkatkan kompetensinya, terlihat dari sebelumnya Bapak menjabat sebagai Wali Kota Bogor, dan sekarang sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Beliau selalu ingin memberikan kontribusi dirinya terhadap negara. Selanjutnya, pada poin harmonis, nah sebagai pemimpin, Bapak Bima menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, akademisi, komunitas, hingga pelaku usaha mikro untuk menciptakan suasana kondusif dan kebersamaan dalam pembangunan kota. Pada poin loyal, Bapak Bima ini selalu mengabdikan dirinya tanpa henti untuk kemajuan Kota Bogor, serta konsisten dalam mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pribadi maupun golongan. Pada poin adaptif, Bapak Bima membuat Bogor menjadi kota yang nyaman dengan sistem informasi berbagi aduan dan saran, namanya Sibadra, yang dapat diakses dalam bentuk mobile apps dan dapat diakses melalui websitenya, di mana pada website tersebut kita dapat mengadukan keluhan dan memberikan saran secara langsung. Nah, pada poin kolaboratif, Bapak Bima ini selalu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, pada kali ini itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator, Teh Nada. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Teh Miftah atas pemaparannya yang begitu lengkap dan juga begitu inspiratif ya. Baik, untuk memperkaya diskusi kita, mari kita buka sesi tanya-jawab. Saya persilahkan 2 pertanyaan untuk sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu ya. Mangga untuk Kang Firdaus. Pertanyaan pertama datang dari Kang Firdaus ya. Boleh untuk di open mic terlebih dahulu. Silahkan Kang. Oke, baik, terima kasih. Dan ada
Ini saya udah catat ini apa pertanyaannya ini. Dan Miftah, ini saya mau nanya dong. Penerapan core values ASN yang dilakukan Pak Bima dalam kehidupan sehari-hari untuk kita tuh apa sih gitu? Nah, itu aja mungkin Teh Miftah. Terima kasih. Baik, untuk Teh Miftah ingin langsung dijawab atau kita langsung lempar ke pertanyaan kedua nih? Boleh Teh, saya langsung jawab aja pertanyaan dari Kang Firdaus ya. Penerapan core value ASN dari Bapak Bima Arya yang dapat kita sebagai ASN ya. Nah, Bapak Bima ini sangat menekankan pentingnya ASN untuk menjaga disiplin dan profesionalisme. Seperti yang terlihat dari pesan-pesannya Bapak Bima, beliau sering menekankan pentingnya kedisiplinan, seperti himbauan untuk disiplin masuk kerja setelah libur panjang dan larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Nah, beliau juga mendukung penuh penerapan berakhlak sebagai nilai dasar bagi ASN. Bapak selalu menganggap nilai berakhlak ini sebagai kondisi penting untuk pelayanan publik yang baik dan menuju Indonesia emas pada tahun ke depannya. Secara keseluruhan, Bapak Bima menunjukkan komitmen dan dorongan yang kuat untuk membentuk ASN yang berintegritas, disiplin, dan kompeten melalui penguatan budaya kerja berakhlak demi terciptanya tata kelola pemerintah yang dinamis dan responsif. Itu. Terima kasih Bapak Firdaus. Baik, untuk Oke. Kang Firdaus, apakah cukup menjawab dari pertanyaan Kang Firdaus itu sendiri? Terima kasih, ini udah cukup jelas sekali ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Baik, sudah cukup jelas ya. Kali ini kita langsung saja ke pertanyaan kedua, datang dari Kang Panji. Mangga Kang Panji boleh untuk di open mic terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, Teh Nada. Saya izin bertanya kepada Teh Miftah. Boleh tolong dijelaskan mengapa Teh Miftah memilih Bapak Bima Arya sebagai tokoh panutan dari Jawa Barat? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mangga Teh Miftah langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Bapak Rinaldi atas pertanyaannya. Saya memilih Bapak Bima Arya sebagai tokoh inspirator karena selama kepemimpinannya sebagai Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya sangat dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, visioner, dan dekat dengan masyarakat. Sosoknya mencerminkan seorang pejabat publik yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk memahami permasalahan yang nyata. Nah, pada masa kepemimpinannya, Kota Bogor mampu meraih 384 penghargaan, baik secara dalam skala nasional maupun internasional. Kota Bogor juga berhasil merebut kembali Piala Adipura 2 kali berturut-turut setelah off selama 28 tahun dan dinobatkan sebagai kota paling toleran ketiga se-Indonesia. Itu Pak. Baik, berikut jawaban dari Teh Miftah. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Kang Panji? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas pertanyaannya. Dari sesi pemaparan Teh Miftah dan pada sesi diskusi, kita dapat melihat bahwa sosok Pak Bima Arya ini bukan hanya sekedar pemimpin formal saja, tetapi juga pemimpin yang visioner, dekat dengan masyarakat, dan juga konsisten mengedepankan transparansi serta inovasi dalam pelayanan publik. Dari kisah beliau, kita sebagai ASN dapat belajar bahwa nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan hingga kolaboratif, bukan hanya jargon, melainkan bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap langkah kecil dalam pekerjaan sehari-hari pun bisa mencerminkan integritas dan kepemimpinan yang besar. Alhamdulillah kita sudah sampai di pengunjung podcast hari ini. Banyak sekali ya teman-teman, rekan-rekan semua pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari para tokoh panutan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua. Mulai dari pimpinan sekitar kita hingga tokoh nasional. Semoga dari kisah-kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita untuk terus menanamkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif dalam tugas kita sebagai ASN maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih kepada seluruh narasumber rekan-rekan dan juga pendengar setia. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Tokoh Panutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sampai jumpa.